saya Iska Amelia, SIM 1042000012, kelas 2 Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video UAS Fikih Munakahat. Soal yang pertama, apa hikmah pernikahan? Hikmah dari pernikahan yang pertama, cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat melalui ini, selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan. Kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman. Tiga, memelihara kesucian diri. Empat, melaksanakan tuntutan syariat. Kelima, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Keenam, sebagai media pendidikan. Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral. Oleh karena itu, institusi kekeluargaan yang direkomendasikan Islam terlihat tidak terlalu sulit, serta sesuai sebagai petunjuk dan pedoman pada anak-anak. Ketujuh, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab. Kedelapan, dapat menggerakkan silaturahim. Selanjutnya soal nomor 2, wanita yang haram dinikahi terbagi dua, ada yang haram selamanya dan ada juga haram sementara. Siapa saja mereka itu semuanya, beri penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 tersebut. Pertama, mahram terbagi menjadi dua jenis, yaitu mahram mu'abbad atau haram selamanya dan mahram mu'aqqad atau haram sementara. Keduanya dibedakan berdasarkan sebab tidak boleh dinikahinya. Mahram mu'abbad adalah orang yang tidak boleh dinikahi selamanya. Mahram mu'abbad dibagi menjadi 3 jenis, yaitu karena nasab, karena ikatan perkawinan atau musyaharah, dan karena persusuan atau rodoah. Saya akan menjelaskan tentang karena nasab terlebih dahulu. Mahram mu'abbad karena nasab dibagi menjadi 7. Adapun 7 tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ibu. Yang termasuk ibu di sini meliputi ibu kandung, ibu dari ayah dan neneknya. Kedua, anak perempuannya. Yang termasuk anak perempuan di sini meliputi anak perempuannya, cucu perempuannya, dan terus ke bawah. Terus yang ketiga, saudara perempuan. Keempat, bibi dari jalur ayah. Kelima, bibi dari jalur ibu. Keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan. Selanjutnya, karena ikatan perkawinan atau musyaharah. Mahram mu'abbad karena perkawinan dibagi lagi menjadi 4. Adapun 4 tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, umuz zaujah atau biasa disebut mertua, ibunya, dan seterusnya. Kedua, bintu zaujati, anak perempuan dari istri. Tiga, zaujatul ibni, menantu istri dari anak laki-laki atau istri cucu, dan seterusnya. Keempat, zaujatul abi, istri bapak atau ibu tiri. Dan terakhir, karena faktor rodoah atau susuan, ialah wanita yang haram dinikahi karena telah menyusui seseorang, akibatnya menimbulkan haram buat suami, anak, dan saudara laki-laki. Haram menikahinya jika yang disusukan tersebut anak perempuan dan sebaliknya. Terus selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang haram mu'aqqad atau haram sementara. Mahram mu'aqqad adalah orang yang dilarang dinikahi sementara karena kondisi tertentu. Wanita yang tidak boleh dinikahi sementara waktu ada 7, yaitu sebagai berikut. Haram sementara yang pertama, istri orang lain atau zaujatul ghairi. Kedua, perempuan non-muslim. Ketiga, istri yang ditalak 3. Keempat, wanita yang masih dalam iddah. Kelima, menggabung istri dengan saudara ipar. Keenam, menikah dengan melakukan ibadah imron atau wanita yang sedang ihram sampai ia tahalul. Ketujuh, orang yang beristri.
Soal nomor 3, sebutkan urutan-urutan wali nikah dan apa hukumnya nikah yang tanpa wali. Urutan wali nikah yang pertama ayah kandung, kedua kakek dari istri ayah, dan seterusnya ke atas. Ketiga, saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu. Keempat, saudara laki-laki seayah. Kelima, anak laki-laki saudara laki-laki kandung. Keenam, anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Ketujuh, paman saudara ayah kandung. Kedelapan, paman saudara ayah seayah. Kesembilan, anak laki-laki dari paman kandung. Kesepuluh, anak laki-laki dari paman seayah. Dan ke-11, wali hakim. Hukum pernikahan tanpa wali. Menurut hukum Islam, perkawinan tanpa wali yang berwenang atau berhak perkawinannya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tanpa wali yang berwenang dapat dibatalkan secara hukum oleh pihak-pihak seperti orang tua. Nomor 4, apa hukum memberi mahar? Juga sebutkan nama-nama mahar, ada yang dari Al-Quran dan ada juga dari hadis. Mahar merupakan salah satu hak di antara hak-hak istri atas suami. Para ulama sepakat pemberian mahar oleh suami dalam akad pernikahan merupakan suatu hal yang diwajibkan. Pemberian mahar ini merupakan salah satu hak di antara hak istri atas suami. Pengertiannya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam dengan siksa bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Maka Islam mensyariatkan wajib atas seorang suami atau laki-laki menyerahkan mahar pernikahan untuk si perempuan atau istri. Jika si laki-laki tersebut ingin menikahi perempuan tersebut, dalil wajibnya mahar pernikahan dalam Islam terdapat pada surah An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mahar kepada wanita atau wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Pada ayat ini terdapat asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di sini, maka yang diberikan redaksi perintah adalah para suami. Menurut kebanyakan para ulama, nama-nama mahar yang ada dalam Al-Quran ada 4, dan daripada hadis ada 3. Dari Al-Quran yang pertama sidik, kedua nihlah, 3 ajrun, dan keempat hariboh. Sedangkan nama-nama mahar dari hadis pertama mahar, kedua aliqoh, dan ketiga akrud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.